Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fin nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, nikmat yang sudah pernah kita rasakan dan nikmat yang akan kita rasakan baik di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Shafar dalam kalender Hijriah, dan kita ada pada bulan September pada kalender Miladiyah. Miladiyah istilah Islamnya, tapi kalau istilah non-muslim biasanya mereka mengatakan Masehi karena dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Milad itu artinya lahir, miladiyah itu artinya tahun yang diawali dengan kelahiran, yakni kelahiran Nabi Isa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat Al-Quran yang saya tadi baca adalah surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ada yang berpendapat mulai dari awalnya atau semua ayatnya ini sebaiknya tidak dibacakan basmalah terlebih dahulu, karena memang isinya di situ banyak sekali siksaan Allah yang diberikan. Ya, Allah memberikan siksaan karena mereka sudah berbuat zalim, berbuat jahat, sudah diingatkan tapi tidak mau mendengar. Sehingga di dalam surat At-Taubah ini tidak diperkenankan. Jadi seluruh surat dalam Al-Quran itu ada 114 surat. 114 ini bisa dibagi 19. Tapi ada satu surat dalam Al-Quran yang tidak boleh didahului dengan basmalah. Jadi awal surat itu hanya 113. Tapi di tengah surat ada basmalah, sehingga tetap terulang 114 kali, sehingga basmalah itu dalam satu Al-Quran terulang 114 kali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, surat At-Taubah tidak didahului dengan basmalah, sehingga kita cukup dengan membaca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari surat At-Taubah yang tadi saya baca ayat 109 ada yang menarik, mungkin kita sudah pernah mendengar, berarti kita mengingat kembali momentum yang pernah terjadi yang ada hubungannya dengan surat At-Taubah, yang ada hubungannya dengan bulan yang saat ini kita jalani, yakni bulan September dalam kalender Miladiyah. Ada momentum apa yang terjadi dahulu? Ya, mungkin kita masih ingat tahun 2001 tanggal 11 September ini pernah terjadi sebuah kejadian yang menggemparkan, yang mencoreng nama baik Amerika, karena ternyata Amerika itu bisa dikalahkan. Badan intelijennya, badan pertahanannya pernah dibobol. Ya, ada beberapa pesawat yang dibajak. Konon ini adalah skenarionya Al-Qaeda. Al-Qaeda itu musuh besar Amerika karena Amerika sudah membuat kerusakan di dunia Islam. Negara-negara Islam itu banyak sekali yang dirusak oleh Amerika karena mereka itu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi selamanya tidak akan membiarkan orang Islam itu tenang.
Ya, ini catatan buat kita bahwa selamanya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi lebih dahulu disebutkan karena ini yang pengaruhnya paling besar, ingin menghancurkan Islam. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi karena ini sudah dicap dalam Al-Quran. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kamu wahai Muhammad, hatta tattabi'a, sampai engkau mengikuti millatahum, agama mereka. Jadi kita kalau belum mengikuti agama mereka, kita akan tetap dirongrong. Orang Islam akan tetap diadu, Amerika akan tetap mengusik umat Islam yang ada di dunia. Ya, mereka yang dekat dengan Amerika pasti akan jadi sasaran utama. Kita yang jauh, Indonesia ini jauh dari Amerika karena kita ada di belahan dunia yang berbeda. Tetapi meskipun begitu, Amerika tetap punya pengaruh terhadap Indonesia. Terus kemudian di dunia ini ada dua kekuatan selain kekuatan Yahudi. Yang lebih parah lagi, ada kekuatan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka komunisme. Dua kekuatan ini saling bertolak belakang, dan kedua kekuatan ini sekarang punya pengaruh besar di Indonesia. Ya. Tanggal 11 September tahun 2001 itu terjadi sebuah peristiwa, yakni ada dua gedung di Amerika, di Washington DC. Ya, di Washington ada dua gedung tinggi, gedung kembar. Malaysia kepingin meniru gedung ini, sehingga Malaysia juga membuat dua gedung kembar. Kalau di Amerika itu disebut World Trade Center, kalau di Malaysia itu Twin Tower. Ya. Tahun 2001 tanggal 11 September gedung-gedung itu ditabrak oleh pesawat yang dibajak. Jadi sebenarnya skenario ini sudah lama dibuat. Artinya Al-Qaeda itu konon, ini ceritanya, Al-Qaeda itu sudah mendidik beberapa orang militernya untuk menjadi pilot, belajar di Amerika, menjadi pilot di Amerika, sehingga dia punya hak untuk menerbangkan pesawat ke Amerika. Kemudian pilot-pilot ini ada beberapa kelompok. Pilot-pilot ini kemudian tidak mengarahkan pesawatnya ke tujuannya, tapi ditabrakkan ke gedung World Trade Center. Ini terjadi tanggal 11 September. Jadi dua gedung itu kemudian runtuh. Korban jiwanya mencapai 2.977 orang, termasuk 19 pembajak pesawat yang sebagian besar ada di New York. Ya. 4 pesawat itu mengangkut total 246 penumpang dan awak pesawat yang semuanya tewas karena ditabrakkan ke gedung. Ya. Yang menarik buat kita, dalam peristiwa tersebut terjadi tanggal 11 September 2001. Ya. Yang paling menarik, gedung itu ada di sebuah jalan namanya Jalan Jervar. Jalan Jervar tahun 2003 pernah populer pengajian tentang ini. Jadi tahun 2001 itu tanggal 11 September terjadi peristiwanya. Beberapa tahun kemudian mulai viral, rame, bahwa di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah ada gambaran tentang hal tersebut. Sebagaimana saya tadi bacakan surat At-Taubah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, maka apakah orang yang mendirikan masjidnya, bangunannya di atas ketakwaan, minallah, karena takut kepada Allah, waridwanin, dan mencari keridhaan Allah, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu,
dari orang-orang yang membangun bangunannya ala syafa jurufin di tepi jurang yang runtuh, harin fanharobihi, yang kemudian bangunan itu runtuh, finari jahannam, runtuhnya itu ke neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang menarik, kejadian itu tanggal 11 September 2001, jalan di mana gedung WTC itu namanya Jalan Jerofhar. Jerofhar kalau dituliskan dalam bahasa Arab ada kata yang mirip, yakni jurufin harin. Ala syafa jurufin harin, di pinggir jurang keruntuhan. Fanharobihi, maka runtuhlah bangunan itu, finari jahannam, juga di neraka jahanam. Ya, sekilas kita memang tidak menemukan sesuatu yang istimewa, karena kebetulan saja ada kata jurufin harin dengan kata jerofhar. Ya, setelah diteliti ternyata 11 September 2001 itu terkait dengan surat At-Taubah. Kita tahu surat At-Taubah itu adalah surat yang ke-9. Surat ke-9 kalau di dalam kalender bulan September itu adalah bulan 9. Kemudian ayat ini yang terdapat di dalamnya jurufin harin itu ayat yang ke-109 di juz 11. Jadi 11 itu mewakili tanggalnya, tanggal terjadinya. 9 itu urutan surat At-Taubah. 2001 ayat ini kalau kita hitung dari awal, dari surat Fatihah dan seterusnya, maka ayat ini persis ayat ke 2001. Ya, ini yang luar biasa dari Al-Quran, dan sepertinya tidak ada dalam kitab-kitab yang lain yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, hanya Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menyampaikan bahwa kalau seandainya ada debat antara Islam dengan non-Muslim tentang agama mereka, pasti orang Islam yang akan menang, karena pijakan orang Islam, Al-Quran dan Sunnah itu 100% kebenarannya. Jadi nggak mungkin kalah kalau berdebat orang Islam dengan orang-orang non-Muslim, sebab non-Muslim itu ajarannya sudah tidak murni lagi. Kita tahu bangsa Yahudi kitab Tauratnya sudah tidak orisinil, orang-orang Nasrani juga tidak orisinil. Orang-orang Nasrani, kenapa kitab Injilnya kok tidak absolut? Karena Injil yang beredar, Injil yang ada itu kan berkat pemahaman murid-muridnya Nabi Isa, sehingga Injil itu ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes, ada Injil Barnabas. Ini disusun oleh murid-muridnya Nabi Isa, sehingga mereka pemahamannya tentang ajaran Nabi Isa itu berbeda, dan ini tidak mutlak menjadi sebuah kebenaran. Ibaratnya hadis Rasulullah itu diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga masing-masing hadis itu punya kelebihan dan kekurangan. Suatu ketika hadis yang satu dengan hadis yang lain itu akan berbeda, karena yang meriwayatkan hadis ini berbeda pemahamannya terhadap apa yang didengarkan, berbeda juga tingkat kecerdasannya, sehingga masing-masing hadis ini pasti akan berbeda dengan hadis yang lain. Suatu ketika memang ada kesepakatan, artinya redaksi dari hadis yang satu dengan hadis yang lain itu kadang-kadang sama persis. Ada hadis itu yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, makanya hadis ini disebut hadis ahad atau hadis gharib, karena asing, jarang didengar, itu hadis gharib. Di dalam kitab Injil juga mengalami seperti itu, ada banyak perbedaan. Kemudian terjadi
pertemuan dari pembesar gereja dan tentara Romawi, pembesar kerajaan. Mereka bersepakat untuk membentuk sebuah kitab Injil baru, makanya disebut dengan perjanjian baru. Ini sebenarnya hasil musyawarah, terus kemudian mereka menyebutnya sebagai firman Tuhan. Jadi hasil musyawarah itu sebagai firman Tuhan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau agama-agama lain, mereka tidak mempunyai dasar yang kebenarannya pasti. Islam saja yang punya dasar yang kebenarannya pasti. Sehingga kalau Islam berdebat dengan mereka, pasti Islam itu akan menang. Karena dalilnya itu memang rojih, dalilnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi yang luar biasa dari ayat tadi yang saya baca itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 109 juz ke-11, suratnya itu surat ke-9 ya, ayatnya ayat ke-109. Ternyata 109 itu mewakili jumlah lantai yang bisa didiami. Jadi WTC yang runtuh itu kedua-duanya punya lantai 109. Kemudian ada satu berita yang menyebutkan lantainya itu sebenarnya tidak 109 tapi 113. Lah 113 di situ ada beberapa lantai yang tidak untuk didiami, seperti ground zero, di bawahnya itu mestinya tidak dihitung sebagai lantai. Sehingga lantai yang praktis bisa dipakai dihuni, mungkin yang beberapa lantai itu untuk gudang, kemudian untuk tempat parkir. Jadi yang murni itu ada 109 lantai. Dan ayat ini ada pada ayat ke-109 surat At-Taubah. Ini sebuah keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Tapi keajaiban ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena Al-Quran itu akan terus ada. Keajaibannya, kemukjizatannya akan tetap ada. Ya, mukjizat itu bukan berarti sesuatu yang agung, bukan. Asal katanya mukjizat, ajaza itu kan artinya lemah. Ajaza itu melemahkan. Mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan. Maksudnya melemahkan itu sesuatu yang melemahkan argumen musuh. Orang-orang yang ingin merongrong Al-Quran itu dilemahkan oleh kemukjizatan Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah itu dibantah oleh Allah sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, jika manusia dan jin itu berkumpul, kemudian mereka berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan pernah mampu. Walaupun mereka sebagian dengan yang lain itu saling membantu, tidak akan pernah mampu. Terbukti pada keajaiban angka 19 di dalam Al-Quran, huruf yang mendahului sebuah surat yang dinamakan surat tersebut seperti surat Nun, seperti surat Shad, seperti surat Qaf, itu seandainya kita hitung dalam surat tersebut Qafnya, Nunnya atau Shadnya dalam satu surat tersebut, pasti huruf itu akan berjumlah kelipatan 19, pasti tidak bisa dibantah. Kemudian ada yang terdiri dari dua huruf, ada surat Yasin, surat Toha, maka ya-nya dihitung, sin-nya dihitung dalam surat Yasin, jumlahkan pasti habis dipilih 19. Toha juga begitu. Ada yang lebih dari dua huruf, tiga huruf, alif lam mim, alifnya dihitung, lamnya dihitung, mimnya dihitung, ya jumlahkan pasti akan habis dibagi 19. Demikian juga yang lebih dari itu, ada yang terdiri dari 5 huruf, surat Maryam, kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau hurufnya semuanya dihitung, kafnya dihitung, ha-nya dihitung, kemudian ya-nya dihitung, ainnya dihitung, shadnya dihitung, jumlahkan pasti akan habis dibagi 19. Ini kalau buatan manusia, karangan Rasulullah nggak mungkin. Jadi ini adalah mukjizat. Mukjizat itu melemahkan. Allah dalam membuat Al-Quran ini penuh dengan keajaiban, penuh dengan mukjizat yang bisa melemahkan argumen banyak orang.
yang ingin melemahkan Al-Quran. Kemudian sayangnya kita sendiri ini masih melemahkan Al-Quran. Kita sendiri sebagai umat Islam kadang-kadang merasa bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang biasa-biasa saja, padahal Al-Quran itu luar biasa. Ya. Salah satu contohnya kita ini menyepelekan Al-Quran. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Kata yang pertama kali diajarkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril adalah kata Iqra. Iqra artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya kita dalam membaca itu harus menggunakan kacamata nama Allah. Saat itu Rasulullah langsung menjawab, ma'ana biqari, saya tidak mampu membaca. Tapi dipaksa oleh malaikat Jibril sampai 3 kali disuruh membaca. Maksudnya di sini bukan hanya membaca tulisan semata, tapi Rasulullah disuruh membaca keadaan saat itu bangsa jahiliyah yang begitu jelek. Perintah pertama itu adalah membaca. Tapi kenyataannya umat Islam yang ada di Indonesia itu kecenderungan membacanya itu sangat lemah, keinginan membaca, semangat membacanya itu sangat lemah. Ini berbeda dengan umat-umat yang lain, mereka kemampuan membacanya itu sangat tinggi. Pak Habibie sendiri dulu waktu kuliah di Jerman itu beliau tidak pernah menjadi juara kelas, nilainya masih di bawah teman-temannya yang Yahudi. Sampai suatu ketika Pak Habibie tanya, kenapa Anda kok bisa pinter? Ternyata orang-orang Yahudi ini balik bertanya, Anda kan Muslim? Iya, mestinya Anda lebih pinter dari kami. Ternyata setiap malam orang-orang Yahudi, ada 2 orang Yahudi ini bilang mereka itu tengah malam sebelum subuh mereka itu membaca Al-Quran. Pak Habibie malah tanya, loh Anda kan bukan Muslim, kenapa Anda baca Al-Quran? Si Yahudi ini bilang, membaca Al-Quran itu pengaruhnya besar buat kami, karena Pak Habibie itu merasa ditampar sebagai orang Islam kok nggak mau membaca Al-Quran. Akhirnya Pak Habibie setiap jam 3 malam beliau bangun, ya beliau bangun karena Muslim, maka beliau sholat tahajud terlebih dahulu, sholat malam terlebih dahulu, baru kemudian mengaji Al-Quran. Ternyata dengan cara seperti itu nilainya Pak Habibie bisa mengalahkan 2 Yahudi tadi. 2 Yahudi tadi sampai menyesal karena memberitahu Pak Habibie. Jadi umat Islam ini sebenarnya kalau mereka ingin lebih dibanding bangsa yang lain, mari kita galakkan membaca Al-Quran pada saat tengah malam. Ini akan meningkatkan kecerdasan, akan meningkatkan nalar kita. Kita lihat betapa tinggi IQ-nya Pak Habibie karena beliau punya kebiasaan itu. Dan kebiasaan itu tetap beliau jalankan sampai beliau meninggal dunia. Jadi kebiasaan itu tetap dijaga. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain, ibadah yang jarang kita lakukan, Pak Habibie itu seringkali puasa. Puasa hari Senin dan Kamis ini diturunkan kepada putra-putrinya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan, seakan-akan wajib puasanya itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang mencengangkan sebenarnya ini tidak diliput di media massa. Kejadian tanggal 11 September itu yang memakan korban ribuan orang. Jadi dari 2 gedung itu tidak bareng ditabrak. Gedung yang pertama itu ditabrak pada jam 8.40-an, jam 8.40-an. Kemudian gedung yang kedua itu ditabrak pada jam 9, sekitar kurang lebih 15 menit. Perbedaannya gedung pertama dengan kedua ditabrak. Jadi setelah gedung pertama itu ditabrak, kemudian pemadam kebakaran dan penyelamat waktu itu dikerahkan, ada kurang lebih 147. Kemudian ternyata gedung di sebelahnya juga ditabrak sehingga runtuh juga. Ini yang membuat tim penyelamat itu banyak yang meninggal juga. Ratusan tim penyelamat itu meninggal karena mereka jadi korban juga. Terus kemudian gedung pertahanan Amerika, ada gedung pertahanan Amerika namanya Pentagon.
Penta itu artinya 5, gon itu sisi, 5 sisi, jadi ada gedung segi 5. Ya mungkin kalau di Indonesia seperti logonya Kementerian Agama itu ada segi 5. Di Amerika itu gedung segi 5 ini menjadi tempat pertahanan Amerika, dan konon ini adalah gedung paling efisien karena luasnya begitu besar, begitu luas gedung ini, tapi tidak terlalu tinggi, hanya beberapa lantai saja. Kemudian semua kebutuhan gedung itu tercukupi, mulai dari sarana rekreasi, sarana olahraga dan sebagainya. Terus pekerja di gedung ini ribuan, hampir 2.300 pekerja. Ini dibangun mulai Perang Dunia Kedua. Saat itu Franklin D. Roosevelt sebagai presiden membangun gedung ini, yang semula tujuannya hanya untuk sementara, gedung pertahanan yang rencananya mau dijadikan gedung arsip nasional, tapi sampai saat ini jadi gedung pertahanan terus. Ya. Jadi ada gedung segi 5, mungkin di Indonesia seperti logonya Kementerian Agama begitu, segi 5, Pentagon. Penta itu artinya 5, Pentagon artinya ada 5 sisi. Di dalam tangga nada juga ada tangga nada 5 sisi. Di Indonesia ini ada sebuah daerah yang unik karena lagunya itu hanya ada 5 nada saja, yakni lagunya Banyuwangi itu 5 nada. Namanya tangga nada pentatonis. Ya. Gedung Pentagon ini dibangun pada tanggal 11 September. Dibangun pada tanggal 11 September 1941, dan pada tanggal 11 September 2001, 60 tahun kemudian, gedung ini dibajak. Jadi ada 4 pesawat, yang 2 itu sasarannya ke gedung World Trade Center, yang 1 lagi sasarannya ke gedung Pentagon, gedung pertahanan Amerika. Ya, jadi saat itu Amerika seperti kecolongan, masa pertahanannya itu bisa dibobol oleh pembajak pesawat. Mereka kok nggak bisa mengantisipasi kalau ada serangan dari luar, gedung pertahanannya malah kena. Jadi Amerika saat itu merasa malu karena kebobolan. Mulai saat itu gedung Pentagon ini diperketat, siapa saja yang mau masuk ke sana. Ya. Kemudian gedung World Trade Center itu kemudian dibangun lagi, beberapa tahun kemudian baru selesai. Ya. Yang menarik, yang ini tidak banyak diliput, dari sekian banyak korban itu tidak ada korban dari bangsa Yahudi. Jadi semuanya bangsa di luar bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bahkan ada Muslimnya juga yang tewas dalam kejadian tersebut. Kemudian pasca kejadian tersebut, Al-Qaeda dianggap bertanggung jawab, makanya tahun 2001 Amerika semakin geram pada Al-Qaeda yang posisinya di Afghanistan, akhirnya mengirimkan pasukan di sana. Afghanistan diserang jadi porak-poranda. Mulai dari dulu Amerika sebenarnya punya masalah dengan Afghanistan, kemudian mereka banyak mengirimkan tentara. Ternyata setelah 20 tahun, 2001 sampai 2021, Amerika ngitung-ngitung kekalahannya itu sangat besar menghadapi orang-orang Afghanistan. Walaupun tokohnya Al-Qaeda ya saat itu sudah ketangkap di Pakistan, terbunuh, maksudnya nggak sampai ditangkap tapi terbunuh. Ya, Osama bin Laden terbunuh ya karena dia dianggap sebagai pimpinan Al-Qaeda. Kemudian Amerika selama 20 tahun di Afghanistan itu ternyata tidak mendapatkan kemenangan, hanya kekalahan saja, ruginya juga besar, tentaranya banyak yang mati. Akhirnya tahun 2021 kemarin Amerika menyatakan menyerahkan semua kekuasaannya kepada Afghanistan. Amerika sendiri menarik pasukannya dari Afghanistan. Ya, memang orang Islam itu sampai kapanpun
dan dimanapun pasti akan menjadi perhatian. Ini menjadi catatan buat kita, bangsa Indonesia yang jumlah Islamnya terbesar di dunia. Kita harus waspada karena banyak mata yang melihat kita, bukan melihat untuk meniru keajaiban umat Islam, tapi mereka berusaha untuk merongrong wibawanya umat Islam. Mereka ingin melemahkan kita, mereka ingin mengalahkan kita. Maka selayaknya kita waspada, jangan sampai kita ini Islam di Indonesia ini sampai dikalahkan. Kita juga perlu sadar bahwa dulu jumlah umat Islam Indonesia ini lebih dari 90%, sekarang ini berkurang tinggal 80%. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga pengurangan ini tidak terus berlanjut. Kita berharap semoga Allah menguatkan iman orang-orang Islam di Indonesia supaya mereka tidak beralih agama. Semoga Allah bisa memberikan hidayah mereka yang telah keluar dari Islam untuk kembali lagi ke dalam Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita dan keluarga kita agar mempunyai kekuatan iman Islam sampai ajal menjemput. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam mara bahaya, segala macam penyakit. Semoga Allah mengangkat penyakit yang sekarang sedang melanda keluarga kita, tetangga kita, atau lingkungan di sekitar kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah memberi berkah, semoga Allah memberi rahmat pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.